Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Suciani Putri, semester 6, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dari Sinta 1 dan Sinta 2 yang sesuai dengan konsep atau tema penelitian yang akan saya garap, yaitu tentang etnomatematika. Langsung saja berikut review jurnal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, penulisnya Atje Setiawan Abdullah pada tahun 2017 di Journal on Mathematics Education volume 8 nomor 1, judulnya Ethnomathematics in Perspective of Sundanese Culture. Di mana teori-teori penting yang saya ambil, Ethnomathematics adalah program penelitian yang berfokus pada hubungan antara matematika dan budaya. Lalu, menurut antropologi, budaya adalah keseluruhan sistem ide, tindakan, dan karya manusia dalam konteks masyarakat yang dimiliki namun oleh manusia dengan pembelajaran. Lalu di sini tujuan penelitiannya yang pertama adalah menilai peran matematika dalam budaya, khususnya kultur kalkulasi matematis budaya masih dilakukan oleh masyarakat Sunda di pedesaan. Yang kedua, menilai peran matematika dalam masyarakat budaya Sunda yang berkaitan dengan perhitungan waktu yang sah secara informal dan diwujudkan dengan dalam bentuk jam simbolis masyarakat Sunda. Yang ketiga, menilai model matematis yang masih berpengaruh pada budaya Sunda yang berkaitan dengan model perhitungan pasang surut yang banyak digunakan pada masyarakat nelayan di Jawa Barat. Nah, lanjut ke metodologinya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam metodologi penelitian eksplorasi, yaitu penelitian ekskavasi. Artinya, metode untuk menemukan dan mengetahui suatu fenomena atau peristiwa, konsep atau masalah dengan melakukan penelitian terhadap gejala-gejala tersebut. Nah, ukuran sampel dan populasinya adalah dari wawancara berkelanjutan dan konfirmasi tentang penelitian lapangan dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, dan di Pantai Santolo, Pamengpeuk, Garut. Teknik analisis data atau langkah-langkah pengambilan hingga analisis data. Prosedur penelitian yang dilakukan dengan mengadopsi pendekatan etnografi menurut Spradley tahun 2006 meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Menetapkan informan, yang kedua melakukan wawancara dengan informan, yang ketiga membuat catatan etnografi, selanjutnya mengajukan pertanyaan deskriptif dan menganalisis hasil wawancara etnografi. Membuat analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, melakukan analisis taksonomi, dan menulis etnografi. Hasil temuan pada artikel ini yaitu dalam budaya masyarakat Sunda, generasi terbiasa menggunakan perhitungan matematis simbolik yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam perhitungan satuan dasar, panjang, lebar, luas, tinggi, berat, kelompok dan waktu. Selain itu, dikenal juga perhitungan matematis model peramalan fenomena alam tertentu. Nah, pada artikel ini indikator tidak dicantumkan atau disebutkan secara jelas. Lalu saran dan komentar pembaca atas artikel. Dalam artikel ini tidak memiliki indikator yang jelas untuk analisis datanya, dan dalam artikel ini yang diteliti adalah budaya Sunda namun tidak secara spesifik budaya seperti apa. Karena cangkupan budaya yang luas seperti budaya tari Sunda, budaya pakaian, budaya rumah adat, dan lain-lain. Sarannya adalah fokus penelitian lebih dispesifikasi lagi agar lebih jelas. Kesimpulannya, dalam artikel ini mengkaji peran matematika dalam budaya, khususnya budaya hitung-hitungan matematika, yang dilakukan oleh masyarakat Sunda di pedesaan mengenai alat ukur simbolis untuk mengukur panjang, lebar, luas, dan lain-lain, dengan menggunakan metode eksplorasi dan menggunakan indikator pemodelan matematis. Peneliti menemukan bahwa masyarakat Sunda menggunakan perhitungan matematis simbolik yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam perhitungan satuan dasar, panjang, lebar, luas, tinggi, berat, kelompok, dan waktu.
Lalu riset gap pada penelitian ini sedikit keterbatasan dengan indikator atau sebuah instrumen. Dengan kata lain, methodological gap pada artikel ini diharapkan memiliki instrumen atau indikator pendukung yang tepat. Selanjutnya review kedua, yaitu penulisnya Dedi Mutadi, Sukirman, Warsito, Ruli, Kasita, Indra Prahmana. Masih di jurnal yang sama, tahun 2017 juga, Journal on Mathematics Education, volume 8, nomor 2. Sundanese Ethnomathematics, Mathematical Activities in Estimating, Measuring, and Making Patterns. Teori-teori penting yang diambil, matematika merupakan pengetahuan yang melekat dalam aktivitas kehidupan, di mana setiap aktivitas tidak terlepas dari aktivitas matematika. Terus juga fenomena matematika selalu ada, bahkan banyak aktivitas manusia yang tanpa disadari menjadi bagian dari matematika. Selanjutnya ada etnomatematika, adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh, tani, anak dari golongan masyarakat tertentu, golongan profesi, dan lain-lain. Studi ini sesuai dengan gagasan bahwa D'Ambrosio mengatakan bahwa pengajaran matematika untuk setiap orang harus disesuaikan dengan budayanya. Tujuan penelitian ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari studi pertama ini kemungkinan akan menghasilkan pengetahuan matematika baru, baik dari perspektif matematika maupun pendidikan matematika. Kajian kedua berusaha mengungkapkan sejauh mana konsep-konsep yang mendasari bahasa Sunda sesuai dengan pemahaman untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam realitas kehidupan. Kajian kedua ini lebih memberi ruang pada pembelajaran matematika berbasis budaya, yaitu bagaimana memahami konsep matematika berdasarkan persoalan kontekstual yang cukup dalam bahasa Sunda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi dengan pendekatan etnografi. Metode eksploratif adalah metode yang digunakan untuk menemukan, mengeksplorasi, dan menemukan suatu gejala atau kejadian dengan melakukan penelitian terhadap gejala tersebut. Sedangkan pendekatan etnografi merupakan pendekatan penelitian dengan melibatkan peneliti dalam pergaulan Sunda di antara situs-situs yang dipilih. Nah, sampelnya adalah sebagai masyarakat adat Sunda pada suku Galunggung di Cigandol, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan teknik analisisnya adalah pengumpulan data dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama observasi, mengamati tingkah laku dan kebiasaan orang Sunda, termasuk penciptaan bahasa Sunda, kegiatan menaksir, mengukur, dan membuat pola. Dan yang kedua itu wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat adat Sunda. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan tabulasi data untuk melihat gejala-gejala matematika yang disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh masyarakat Sunda. Nah, hasil tabulasi data ini selanjutnya dianalisis untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat Sunda mempraktikkan matematika dan konsep matematika apa yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bahasa Sunda. Lalu yang kedua ada hasil dan temuan. Berdasarkan temuan orang Sunda dalam melakukan kegiatan matematika, berdasarkan nilai-nilai yang melekat dalam praktek keseharian budaya Sunda, hal tersebut tercermin dari kegiatan pengukuran berdasarkan objek yang digunakan dan estimasi berdasarkan aktivitas budaya yang dilakukan secara turun-menurun. Kegiatan membuat pola masyarakat Sunda menerapkan konsep matematika yang sangat ketat. Bisa dibaca di sini. Terus selanjutnya adalah indikator. Pada artikel ini juga tidak mencantumkan indikator secara jelas. Lalu saran dan komentar pembaca, pada artikel ini belum memiliki indikator sebagai penunjang penelitiannya. Populasi dan sampel kurang jelas secara detail berapa orang yang berpartisipasi pada penelitian tersebut. Sarannya lebih spesifikasi lagi, ingin mengambil berapa sampel dan juga mencari indikator yang tepat.
Lalu ada kesimpulan, etnomatematika Sunda dalam penelitian ini berupa 3 aktivitas, yaitu menaksir, mengukur, dan membuat pola. Dari ketiga aktivitas tersebut muncul istilah kibik, satuan atau mengukur volume, bata, satuan atau mengukur luas lahan, dan jalur pihutuan atau model anyaman. Artikel ini menuliskan bahwa untuk penerapan konsep matematika dalam kaitan dengan kegiatan pengukuran kaidah matematika belum memenuhi kesepakatan, di mana dalam hal ini kita sebut dengan practical gap. Lalu lanjut ke artikel ketiga. Penulisnya ada Andreson L. Panisula dari Journal on Mathematics Education tahun 2013. Student Critical Mathematics Thinking Skill and Character Experiment for Junior High School Student Through Realistic Mathematics Education Cultural Base, di mana teori penting yang diambil adalah mengemukakan keberagaman budaya Indonesia etnopedagogik juga harus diterapkan dalam pembelajaran budaya. Seharusnya suatu negara dengan budaya yang khas lebih unggul karena kita dapat mempelajari matematika dalam dua perspektif dan nilai budaya yang berbeda. Lalu Sinaga melaporkan bahwa pengembangan model pembelajaran matematika berwawasan pemecahan masalah berbasis budaya lokal berhasil memperkaya pengetahuan matematika siswa, memungkinkan siswa menghadapi tantangan global dan juga lebih dekat dengan budaya. Artikel ini bertujuan untuk menilai keterampilan dan karakter berpikir matematis kritis siswa melalui pendidikan matematika realistik RME berbasis budaya. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan pre-test, post-test, dan kelas kontrol. Subjek penelitian ini adalah 106 dari siswa kelas 7, 2 sekolah menengah pertama dan rendah di Ambon. Instrumen penelitian adalah tes keterampilan matematika awal siswa, tes keterampilan berpikir kritis matematika, dan skala persepsi karakter siswa. Analisis data menggunakan uji T dan ANOVA antara tingkat keterampilan berpikir kritis, karakter, tingkat sekolah, dan tingkat keterampilan matematika awal. Hasil penelitian menemukan bahwa 1. Pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberi perlakuan pendidikan matematika realistik lebih baik daripada keterampilan siswa yang diberikan perlakuan pendidikan konvensional. Perbedaan tersebut dianggap siswa secara keseluruhan, tingkat keterampilan matematika awal, tingkat sekolah, kualitas karakter siswa yang diberi perlakuan pendidikan matematika realistik lebih baik daripada karakter siswa dengan pendidikan matematika konvensional. Perbedaan tersebut dipertimbangkan siswa secara keseluruhan, tingkat keterampilan matematika awal, dan tingkat sekolah. Lalu selanjutnya ada indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dari Graf-Meijer tahun 1994 mengumpulkan bahwa RME mengembangkan 4 prinsip dasar, yaitu penemuan kembali yang dipandu, matematika progresif, fenomenologi didaktis sebagai fundamental yang diprakarsai, dan model yang dikembangkan sendiri. Indikator-indikator siswa berkarakter sebagai berikut: religius, jujur, toleransi, disiplin, dan lain sebagainya. Sarannya, artikel ini sudah sangat baik penjelasannya, sampel dan populasi yang dituangkan secara rinci, begitupun dengan indikator yang digunakan sudah cukup baik. Kesimpulannya, variabel tingkat sekolah, keterampilan matematika awal, dan RM berbasis budaya masing-masing memberikan peran yang baik terhadap pencapaian dan peningkatan keterampilan berpikir kritis matematika siswa. Dari ketiga variabel tersebut, variabel RMM berbasis budaya memberikan peran terbaik bagi pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya guru dalam pembelajaran memberikan peran yang baik dibandingkan peran variabel lainnya. Matematika realistik pendidikan berbasis budaya menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah oleh para guru, terutama
pada tingkat sekolah menengah dan bawah. Pada artikel ini menyinggung pembelajaran matematika berbasis budaya yang sedikit mirip dengan etnomatematika, atau dalam artikel ini merupakan conceptual gap di mana memiliki konsep yang mirip atau sama namun didefinisikan dan diartikan dengan cara yang berbeda. Lanjut pada artikel keempat, penulisnya Farida, Bagus, dan Maya. Tahun 2018 di Journal of Research and Advance in Mathematics Education, ISSN 2503-3697, volume 3 nomor 1. Dengan judul Student Problem Solving Ability Based on Realistic Mathematics with Ethnomathematics. Teori penting yang diambil menurut Nasution, Wilson, dan Fernandez serta Hathaway mengungkapkan kepercayaan yang tersebar luas ketika mereka mengatakan seni memecahkan masalah adalah inti dari matematika. Matematika realistik dapat digabungkan dengan ethnomathematics, sebagaimana dikemukakan oleh D'Ambrosio bahwa matematika muncul sebagai hasil dari aktivitas manusia dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Pendidikan matematika realistis didasarkan pada pernyataan Freudenthal bahwa matematika adalah bentuk aktivitas manusia. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan profil kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah menengah berkemampuan matematika tinggi dan pembelajaran matematika realistik yang didukung oleh etnomatematik. Dan juga penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan ide-ide siswa dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika realistik yang berkaitan dengan etnomatematika di sekolah menengah pertama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berjumlah 35 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan wawancara. Dalam penelitian ini, Mathematics Ability Test atau MAT digunakan untuk mengelompokkan tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa di kelas yang berjumlah 35 siswa. Selanjutnya, seorang siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematika tinggi diwawancarai untuk mengetahui profil kemampuan pemecahan masalah dan pembelajaran matematika realistik yang berkaitan dengan etnomatematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil kemampuan pemecahan masalah siswa dengan kemampuan matematika tinggi sangat baik. Pada awalnya, siswa memulai dengan memahami masalah secara utuh, kemudian mereka membuat perencanaan yang baik untuk memecahkan masalah, menerapkan proses yang benar, dan menghasilkan jawaban yang benar. Selain itu, mereka dapat melihat kembali proses tetapi belum lengkap. Indikator yang digunakan yaitu Polya tahun 1973 dengan mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang pertama memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, yang keempat melihat ke belakang. Dalam artikel ini belum menjelaskan secara detail etnomatematika yang seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran realistik untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Sarannya lebih memuat detail etnomatematika yang bagaimana yang digunakan untuk mendukung proses belajar matematika realistik. Lalu kesimpulannya, profil kemampuan pemecahan masalah siswa dengan kemampuan matematika tinggi dalam pembelajaran matematika realistik yang berkaitan dengan etnomatematik termasuk dalam kategori sangat baik. Mahasiswa mampu mengkolaborasikan pemahaman tentang masalah secara lengkap, merencanakan dengan prosedur yang sesuai, dan melakukan proses yang benar, sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Selain itu, siswa dapat meninjau atau melihat kembali proses penyelesaian, tetapi belum lengkap. Terkadang ia menjawab problem secara matematis tanpa berubah menjadi bentuk kontekstual. Lalu gap pada penelitian ini bisa disebut juga dengan empirical gap, di mana pada penelitian ini masih kurang atau keterbatasan data empiris di lapangan tentang etnomatematika. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya di sini ada 8 artikel
Mungkin link artikel akan saya sertakan untuk kalian bisa melihat seperti apa. Cuma 4 artikel yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.